Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Laisa al-muhibbu alladhi yarju min mahbubihi iwadha aw yatlubu minhu gharadha fa innal muhibba man yabdulu laka laisa al-muhibbu man tabdulu lahu. Al-mahabbatu taqtadi minal muhibbi ba'dla kulliyatihi wa juz'iyatihi fi mardati mahbubihi min ghairi talabin min talabi haddin min ghairi talabi haddin yanaluhu minhu fa hadha mimma yalzamu wujudul mahabbah kama qila innal muhibba idha habba habibahu talqahu yabdulu fihi ma la yabdulu bal yara ma fa'ala min dhalika ghayatul haddi wa muwafaqatu ridha mahbubihi nihayatus sa'adati wal bakht kama qala Abu Hafs Ibn al-Farid rahimahullahu ta'ala ma li siwa ruhi wa badilu ruhihi fi hubbi man yahwahu laysa bimuslim fa in radiyat bihi faqad aftani bi aya khaybatal mas'a idza lam tas'abi wa illa in baqiyat fil aini minni qatratun fa inni idzan fil ashiqina dalilu. Al-muhib di dalam hukum atau di dalam hukum jual beli itu ada istilahnya iwad. Bai'un itu jual beli itu adalah iwad. Badlu malin bimalin. Jadi ada pertukaran. Kalau ditukar benda dengan benda itu dikatakan jual beli. Benda dengan benda itu dikatakan jual. Kalau kita menyerahkan sesuatu, menerima sesuatu dari orang itu dikatakan jual beli. Tapi kalau kita memberi sesuatu diganti dengan pekerjaan itu namanya ongkos. Nah, ongkos itu berburu-buruhan itu hukumnya sama jual dengan jual beli. Itu bedanya bai'u malin bimalin, ini malin bi amalin, itu bedanya. Itu bedanya. Kan jual beli itu ada barang dengan barang, itu iwad. Kita menyerahkan uang, kita dapat barang. Jadi barang dengan barang, asyai. Kalau seseorang itu mendapatkan barang, membayar dengan pekerjaan, dikatakan ongkos. Ongkos itu bahasa Arabnya ajr. Kalau kita menjual barang, Allah yang membeli, itu dikatakan bai'un. Allah membeli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli orang mukmin, dibeli badannya, rohaninya Allah yang membeli. Kita menjual, kita hukum jual beli. Kalau kita pejuang, itu berarti kita menjual diri kita kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Nah, kalau amal pekerjaan, sholat dapat ajrun karena yang kita jual kepada Allah, dapat pahala ajr. Man dalla ala khairin falahu ajru. Jadi man amila sholihan, barang siapa beramal soleh falahu ajruhu indal. Jadi bahasa halusnya pahala, sebetulnya itu ongkos. Menjual pekerjaannya dijual, Allah yang membeli pekerjaan. Itu dikatakan ongkos. Ini mau masuk hikam, ini mau masuk saya.
orang beribadah kepada Allah. Kita sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh itu berarti menjual pekerjaan. Pekerjaan dijual. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha, karena dia beramal soleh, ada amal, ada ajrun. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu paham? Itu katakan pahala ya ongkos pekerjaan lah. Berapa pekerjaan satu hari, biaya berapa? Ya satu hari itu biayanya pekerjaan itu 28 jam. Dan jam itu satu hari per kapita per UMR sekarang berapa? Satu hari 100.000. Ya dikalikan saja. Kalau 8 jam, kalau kita sholat itu sampai 8 jam, kalau sholatnya cuma 5 menit, masa mau minta gaji 100.000? Itulah. Kalau kita sholat 5 waktu kita itu per sholat 5 menit, 25 menit. Masa 25 menit dikalikan umur 100 tahun, mau minta surga ya dan nutut ya. Dan itu. Ongkos hasil pekerjaannya itu, kalau bekerja satu hari itu 8 jam, kalau 8 jam 100.000. Kalau cuma 25 menit, mau dibayar berapa? Kalau 8 jam 100.000 dikurangi sudah 25 menit, 25 menit. Berarti 1 jamnya berapa? 8 dikurangi 20.000 dibagi 25 menit. Ya paling regane 5.000 satu hari. Jadi kita itu sholat itu satu hari mau ongkosnya becak itu cuma 5.000 ini saya SMP 5.000 ya itu sudah 5.000 dikalikan 100 tahun, umurnya 100 tahun. Kangge beli surga tidak cukup. Nek kredit Avanza tidak cukup. Nek cuma bekerja 25 menit tak minta Avanza tak nuntut, tak bisa. Mari sepeda motor tak nuntut itu, karena cuma lebih swarga dari itu tidak bisa. Kalau kita ke swarga itu ingin masuk swarga yang didol amal tak bisa. Tidak seimbang. Kalah sing di swarga kalah. Karena istilahnya bukan kalah. Adkhiluhum ya a'azza jawahirul qut, itu ada adkhiluhumul jannata bi rahmati, adkhiluhumul jannata kan ada tiba itu masukkan surga dengan rahmatku katanya Allah. Nek amale tidak ada. Kalau amal tidak nuntut sudah. Jadi masukkan surga dengan amal. Itu hukum apa? Pekerjaan. Nah sekarang kita beribadah kepada Allah itu, kalau itu ikhlas itu yang dapat 25.000 kalau dapat 5.000 itu kalau ibadahnya ikhlas. Yang tidak ikhlas jauh sudah harus sampai langit ke-1 ditolak ya malaikat, masuk langit 1 ditolak. Siapa ini itu? Baleno 4.000 bihi wajhahu kepuk nang dasi wong. Karena ini amalnya sudah tidak itu 5.000 kalau ikhlas itu, kalau tidak ikhlas jadi ditolak. Itu kalau sholatnya bagus, orangnya ikhlas. Ikhlas terpaksa tidak apa-apa, pokoknya ikhlas. Aku ngoyo-ngoyo iya. Mengapa? Apa buktinya terpaksa? Buktinya nek sholat seenak. Cepat ini kita buat contoh sholat saja. Nek zakat kalau beras yang murah 4 tahun lebih tetap 2,5 kilo, 3 kilo tidak pernah. Putih kebabas. Umpamanya masa begitu semuanya sedekah itu serba tidak bisa sudah, tidak bisa. Itu ibadah karena terpaksa. Kok ibadah? Kok ikhlas? Kok ibadah? Ya.
Nek ibadah nek ana buku wis tuwa gak cepat padang ibadah nek mati opo. Dadi kon ibadah itu bukan karena cinta kepada Allah, kita cinta tapi ikhlas saja, tapi bukan karena cinta, hanya sekedar itu ibadahnya budak itu menegak nyambut kayu dikepuk itu saja. Jadi anak pondok kalau kesini tas mondok negak ngapalno dikepuk itu saja. Ada ibadahnya at-tujar, ibadahnya orang yang pedagang beroleh badi. Jadi ibadahnya itu untuk mendapatkan laba yang banyak. Ikhlas kedua, ikhlas yang lebih tinggi lagi, dia beribadah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena dikasih nikmat, lalu dia padang ibadah. Karena diberi nikmat, dia bersyukur. Kalau tidak beri nikmat, tidak diberi nikmat, dia tidak syukur. Dia karena memang orang tidak baik orangnya. Orang tukang syukur itu kan tidak baik. Sing baik itu orang yang ahli memuji kepada Allah. Orang syukur, saya terima kasih. Dia boleh dikasih duit, terima kasih. Dia bakat terima kasih. Kalau undangan tekun, orang yang berkat, terima kasih. Dia boleh ditolong, dia bakat ditolong. Tidak pernah terima kasih. Tapi repot dia sekarang jadi orang yang mau nonton nggak bisa karena itu minta syukur terus. Bolongnya Pak syukur. Jadi bukan karena cinta. Lah ibadah dengan cinta lain lagi. Ibadah dengan cinta lain lagi. Malam ini kita bicara tentang cinta. Cinta itu tidak terbatas. Kita ini sekarang menghadapi pemahaman tentang masalah bid'ah. Kita ini di sini kan tidak ada masalah dengan masalah bid'ah. Kita di sini ini tidak menghadapi orang-orang yang pandai. Di Balong ini kan aman-aman saja. Kono mulutan. Coba tak kono. Pernah diajarkan Nabi tidak mulutan itu? Tidak pernah kan Nabi. Nabi tidak pernah mengadakan mulutan, kok sampean ini ada mulutan. Lebih bingung jawab itu bingung jawabnya. Jadi bagaimana aku Nabi Muhammad? Kita ngikuti Nabi atau ngikuti perasaan kamu? Ngikuti Nabi pernah pakai ulang tahun enggak? Bingung. Terus, pernahkah sahabat mengadakan perayaan mulutan? Enggak pernah. Pernahkah madhab 4 mengadakan perayaan mulutan? Tidak pernah. Mengapa ada mulutan? Dia niru Kristen. Niru Kristen bahwa mereka pada Kristen sudah. Kan begitu. Akhirnya ada orang mengatakan, hodik itu jadi gak senang mulutan saya. Cuma kalau sudah dihadapkan seperti itu kan sulit kita sudah. Iya kita kan sama-sama doyan mulutan. Kalau kalian sama kan senang mulutan, gila wadam kola adu bihinipan. Karimun basata di khalqi wisata karami wal mawahib. Nah, khalaqa mukhan wa azman wa adudan wa uruqan wa jiddan wa sya'ran min admin mutalifin mutaraqib bid'ah. Itu bid'ah itu semuanya. Itu gak berjauh. Jadi kalau ibadah lewat itu tak bisa. Ibadah lewat itu tidak bisa karena gak ada ngajari mulutan, tidak ada yang ngajari mulutan. Paling-paling dalil kita itu lewat pinggir, dalilnya lewat pinggir. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Itu dalilnya. Kok nggak ada mulutan? Allah mengutus Nabi Muhammad ini kan rahmatnya Allah. Oh, fadlnya Allah bi rahmatihi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Jadi kita senang-senang mulutan ini karena kita dikaruniai Nabi Muhammad. Itu sebagai rahmatnya Allah. Senang dengan rahmatnya Allah kan ganjaran. Oh iya masuk akal ya. Tapi mirip dari tidak langsung. Tidak langsung dari. Atau kepada dalil yang lain. Mengapa Anda mengadakan mulutan padahal Nabi tidak pernah ngongkon dulu? Dijawab lagi, Nabi Muhammad SAW
Ini mau masuk hikam saja, bukan kita mulutan, kita biar masuk. Dijawab lagi, kok enggak ada mulutan sama dia? Nabi Muhammad itu kalau tino Senin poso. Tino Senin. Lalu ditanya, lima sukta ya Rasulullah? Ya anna fihi wulidtu, karena saya pada hari Senin dilahirkan. Oh, jadi Nabi tiap minggu, tiap Senin, kenapa? Poso. Puasanya apa? Karena bersyukur kepada Allah dilahirkan. Nah, masa kita tidak syukur kepada Allah, Nabi sendiri syukur. Oh, dalilnya enggak. Tapi sampai melulukan setahun sekali ya tentu tak Senin. Kalau pakai dalil ini mestinya mulutan ya Rabbi sholli ala Muhammad. Seperti ini mestinya. Tapi inilah para hadirin sekalian. Lalu ada seorang ulama juga, Habib Husain An-Nadhr, bagaimana? Yang penting ini bid'ah, saya bilang. Ini mulutan ini bagian apa bid'ah. Terus apa pandangan itu? Dia bilang mulutan saya setuju bid'ah, tapi kita tidak ada bid'ah. Paham deh? Ya, serupa. Kalau mulutannya mengadakan perayaan bid'ah, tapi kita kepada Rasulullah bukan bid'ah. Dengan apa? Dengan baca mati, Pak. Lalu kita diperintahkan cinta tidak sama Nabi? Diperintahkan cinta tidak sama Nabi? Diperintahkan. Bagaimana caranya mengekspresikan cinta? Ya dengan baca tiba, dengan baca sejarahnya. Oh, jadi tidak bid'ah kalau lewat cinta. Karena kalau lewat mulutannya. Jadi mulutannya itu saya menggunakan mahabbah. Fal mahabbah laysa lahu nidam. Tidak ada hudud, tidak ada batas. Cinta itu tidak ada batas. Caranya sampai kita kepada Nabi dengan membaca hadisnya, cinta kepada Nabi dengan membaca maulidnya, cinta kepada Nabi dengan membaca salawatnya, karena cinta perintah. Nek mulutannya tidak ada perintah, tapi kalau cinta, nah, kita masuk ke cinta sekarang. Paham ya? Kalau berangkat mulutan, debat-debatan kalah sebenarnya dalilnya mirip apa? Dalilin nanti paling dalilin kita sejak wadkur fil kitab Maryam binti tabadat min ahliha makanan. Nah, Siti Maryam harus diperingati kelahirannya, masa Nabi tidak diperingati? Wa Musa, Nabi Musa, wadkur akhahum Syu'aiban, wadkur banyak di Quran. Itu pakai dalil minggir, tidak langsung. Yang paling beda itu man Abdul Maulidi. Oh, itu rusak, itu bukan dalil, itu ngawur sebenarnya. Saya menggunakan dalil cinta. Dari itu saya menghafalkan tiba karena saya cinta. Kayak kemarin, mungkin gue ngajar itu. Ayo mau tiba ini, ayo ajar dengan aku. Ini orang mau jalannya, mau tiba, kamu betul ngerti artinya, nggak ngerti artinya kayak apa tiba. Lagunya gak cocok. Muntah apa lagunya tak cocok. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk di dalam hikam. Hikam bicara soal cinta. Dari itu, laisal muhibbu alladhi yarju min mahbubihi iwada. Bukan seorang yang cinta kalau dia mengharapkan ganti. Kamu cinta dulu, ya gede suaraku. Kamu terpaksa kamu ibadahnya kamu, bukan karena cinta kepada Allah, bukan karena cinta. Laisal muhibbu alladhi yarju min mahbubi. Kau cinta ya, nang bojomu cinta, kau cinta apa? Ya kalau kan disukani duit, disukani ya bukan cinta itu namanya, betul duit dong. Kamu cinta kepada dunia, saya cinta. Apa kok? Sebenarnya kalau disangon, betul sangon. Jadi cintanya dijual dengan sang. Kamu cinta kepada istrimu, ya, karena istrimu melayani, berarti kamu ada satu tujuan, bukan murni kamu cinta.
karena dia melayani kamu lalu kamu tidak cinta sebenarnya, hanya mengatakan litaskunu ilaiha, kan itu dalilnya an-nikahu sunnati, dalilnya an-nikahu sunnah. Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwatan aw yatlubu minha gharadan. Ada tujuan. Gharad itu ada tujuan. Kok apik nih? Iya kok aku apik nang iku. Aku nek utang apa? Oh, dadi apik kok nek utang apa? Iya. Kok gendong anake? Ibu kan rondo. Anake jadi tak asli bukan cinta, masih ada tujuan. Allah itu kalau memberi karena cinta, bukan Allah ada minta. Allah kepada kita lebih cinta Allah kepada kita daripada kita kepada Allah. Mengapa? Allah tidak minta apa-apa kepada kita. Ini dan Allah tidak ada tujuan apa-apa. Kita diperintahkan menyembah kepada Allah, bukan Allah pengen kita bakar disembah orang dah. Kak sholat kabeh buat bangun katanya Allah. Kalau kita kan lain, kita baik kepada bulan. Kok capai polisi, ini ada urusan dan gampang ini capai pejabat. Ini gharam. Kok capai kiai, anak Pak Mulutan gampang undang itu, diawe teko. Jadi ya begitulah. Kalau tidak iwat, gharam. Kalau tidak iwat, gharam. Fa innal muhibba may yabdhulu laka. Yang cinta itu adalah orang yang memberi pada kamu. Kita tidak minta diberi segalanya oleh Allah. Kalau kita sholat kita bukan karena cinta, terpaksa. Yang orang cinta itu diberi yabdhulu. Walaysa al-muhibbu man tahdulu. Bojomu seneng nang kohon. Oh, cinta. Iya boleh dibelajari ke dia belanja. Nih malah paling minta telat. Anak Pak Hakim minta fasakh napa kok dibelajani kalau. Katanya cinta. Cintanya no duit karena duit sok cinta kan. Sudah itu. Abang saya ada uang katanya. Abang saya ada uang kita enggak. Enggak uang itu dan sorry ya terus. Sudah berjalan benar. Fa innal muhibba ya may yabdhulu laka. Ya orang yang cinta itu yang memberi kepada kamu, dia orang cinta. Tidak ada harapan apa, dan minta apa-apa dari kamu. Kalau masih minta apa-apa, berarti hukum jual beli. Kalau ada orang berarti politik dikasih duit pendukung aku, kan itu gharat namanya, itu gharat. Ada pemberi namanya, ada pemberi. Lah istri kita cinta tak kepada kita? Berapa sekarang di kantor pengadilan agama Jember Tegal gara-gara belanja kan? Gara-gara belanja. Menjadi apa nih sing cinta? Obat tak soki, tak bisa. Tak soki tak bisa. Harus mangan cinta, panganan cinta itu. Berarti mereka ngelamat aja ada. Penggaweane nopo? Penggaweane bukan persoalan ibadahnya bagaimana kan kan? Ada orang ngelamar, oh ini ngelamar saya belum tiba saya lalu nyebut hamil nopo, dan ibadahnya bagaimana? Tidak ada itu. Padahal ukurannya Rasulullah kan dua ya mak. Ayat 3, agama, akhlak, amanah. Agama, akhlak, amanah. Idza atakum hadis mantardawna dinahu wa amanatan. Idza atakum mantardawna dinahu wa amanatan. Kalau orang datang kepada kamu yang kamu suka agamanya dan amanah. Hadis yang lain dinahu wa khuluquh.
agama dan akhlak. Fazawwiju kawin awalan. Yang penting agama dan akhlak, atau agama dan amanah. Tadi begal kan ada orang nikah begawe gak mantu, bener tidak tuh, jadi melanggar dari yang Rasulullah. Apa itu? Kalau beramanah pasti belanjani, pasti itu pasti kena orangnya kalau berakhlak pasti dia tanggung jawab, karena dia agamanya kuat, akhlaknya kuat, atau agamanya kuat, amanahnya kuat pasti. Kalau agamanya tidak kuat, akhlaknya tidak kuat, dia pejabat, dia tipakan nih cuma, buat digegeri kena materi sudah materi. Jadi istrinya kawin dengan suaminya bukan karena cinta, suaminya kepada istrinya bukan karena cinta. Ada iwat atau ada ghar. Apakah tidak boleh? Boleh, sah nikahnya. Saya nikah karena uang, enggak apa-apa, sah, enggak apa-apa. Saya nikah itu bukan karena cinta, kenapa? Karena terpaksa, enggak apa-apa. Penting akal luka. Begitu nikah, itu saja yang penting. Tapi suruh langgang sulit, karena melanggar dari ini. Suruh langgang sulit. Dari itu di dalam pernikahan kan tidak disyaratkan cinta, kan tidak ada disyaratkan cinta. Yang ada min ayati an khalaqalakum min wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi mawaddah itu tidak sama dengan mahab. Mawaddah ya cinta, cuma cintanya fisik. Kalau mahabbah cinta, jadi bahasa Arab itu yuhibbullah, cinta kepada Allah. Di sini karena bahasa Indonesia tidak cukup, sama saja. Aku senang mengikuti anak uhib. Aku senang bakso, anak uhib bakso, mau itu bakso. Mahabbah itu hanya hati dengan hati, bukan mahabbah itu kepada bakso atau kepada soto. Tak cocok. Tidak cocok. Kita lanjutkan lagi. Tema sopan itu cinta itu begitulah. Jadi kalau kita ukur bagaimana Allah kepada kita, dan syukur Allah itu tidak ada warat, tidak ada hewan, tidak ada warat. Engkau beras kursi takkan orang kau benteni katanya Allah, tidak ada total. Oh ibadah menurut kau ni ibadah telepon orang rokok total. Sudah itu saja. Mau tu, wah apa ini? Innal muhibba al-mahabbatu taqtadi minal muhibbi badlu kulliyati wa juz'iyati. Memberikan seluruhnya diberikan. Itu secara global atau secara diberikan. Itu kepada yang cinta. Ingat, Rasulullah SAW itu bapaknya cinta, bapaknya cinta. Paling ngerti kepada cinta Rasulullah SAW. Nah, bagaimana Nabi mengatakan hatta tuhibba li akhihi ma yuhibbu. Nabi mengatakan cinta itu kalau sudah kamu melihat orang lain seperti dirimu sendiri, itu cinta. Kalau di dalam definisi cinta kan banyak al-itharu alal ghair, mengutamakan yang lain itu dicinta. Mengutamakan yang lain itu cinta. Atau orang Arab mengatakan ya ana, ya Ustaz Ali, Ustaz Ali bilang dia orang cinta ya ana, ya ana kepada kawannya ya akhi, tidak katanya wahai aku, mau kemana wahai aku karena wahai saudara, mau kemana saudara? Wahai aku, kena kamu saja. Wa id akhadna mitsaqakum, wa id akhadna la tasfikuna dima'akum wa tukhrijuna anfusakum. Mengapa
jangan engkau membunuh dirimu sendiri, katanya. Artinya jangan membunuh saudaramu, dan artinya bukan bunuh diri maksudnya. Jangan membunuh saudaramu karena al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid idza istaka minhu adhun istaka sa'irul jasad. Kalau kamu mencintai saudaramu, tidak bisa kamu makan mencaci maki, karena dia itu kamu itu aku itu kamu. Ya anak ila aina, ya anak, gak paham kalau tidak pernah hadis, tahu hadisnya la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma tidak tahu itu apa artinya ya anak. Wahai aku, mau mana aku? Aku ada nanti aku ini. Aku apa bang kerja aku? Kang hikam kerja. Itu hadis itu sebenarnya. Ingat Allah dalam satu dulu itu. Atau Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan, Rabi'atul Adawiyah. Dia tidak mengatakan ya ilahi, beliau itu mengatakan ya habibi. Ya habibi. Kalau termenung ya habibi, aku sudah tidak tidur karena aku rindu kepadamu. Aku rindu ya habibi. Hibbuka hubbi. Aku cinta kepadamu ya Allah. Hubbi. Dua alasan ya Allah. Aku cinta kepada kamu. Dua alasan. Hibbuka hubbi. Hubbul hawa. Cinta kena dorongan keinginan. Wa hubban li'annaka ahlul bidah. Aku mencintai kamu ya Allah karena engkau layak bisa menerima cintaku. Oh, itu kepada Allah. Kalau saya sampaikan ya ilahi, ya ilahi, ya Rabbi, ini enggak, ya bid'ah juga disebutnya. Cuma berangkatnya karena dia cinta kepada Allah. Apakah tidak boleh cinta kepada Allah? Perintah tidak cinta kepada Allah. Kalau kita mengatakan ya Habibi kepada Allah salah enggak? Ya enggak salah, kita diperintahkan cinta. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba. Gak iman kamu kalau ada Allah yang paling dicintai. Lah, kita yang beribadah ini kalau kita terpaksa ya sah ibadahnya, tapi pahala cinta tidak ada. Innal muhibba idza ahabba habibahu. Orang yang cinta, kalau cinta kepada yang dicintai, talqahu yabduru bihi ma la yubdaru. Dia akan memberikan kepada siapa yang tidak mungkin dia diberikan. Bal ya bi an yara ma fa'ala min dzalika ghaitul hadzi. Karena dia memberikan itu penuh bagian yang diberikan itu penuh. Dia melihatnya begitu. Wa muwafaqatu ridha mahbubi nihayatus sa'adati wal bakht. Dan dia menyesuaikan kesukaan yang dicintai itu puncak dari kebahagiaan. Jadi kita menjadi apa yang paling disenangi oleh kekasihnya, itu yang dikerjakan. Apa yang disenangi oleh kekasihnya, itu yang dikerjakan. Lah kita kepada Allah, apa yang paling disenangi oleh Allah, itu yang dikerjakan. Allah apa? Apa yang paling disenangi Allah Ta'ala? Ibadah. Allah. Hah? Allah. Naam. Afdal mimma aftaratuhu anhu. Man adali waliyan faqad adantuhu bil haqq. Terus wa ma min syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada yang paling disenangi Allah Ta'ala adalah kalau kita mengerjakan yang diwajibkan kita. Mengerjakan yang diwajibkan. Apa yang diwajibkan Allah? Itu dikerjakan, itu senang Allah. Paling senang Allah. Afdallah mimma aftaratuhu, sholat wajib,
puasa wajib. Itu yang disenangi Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih dari itu. Tetapi hambaku wala yazulu abdi yataqarrabu ilayhi, karena hambaku tidak cukup, merasa tidak cukup. Tidak cukup kalau hanya sekedar ibadah wajib fardu, tidak cukup. Masih sunnah qobliyah, masih ba'diyah, masih witir, masih tahajud, masih duha. Wah, hamba-hambaku ini katanya Allah, tambah senang Allah Ta'ala. Itu contoh-contoh. Jadi yang paling disukai Allah Ta'ala apa yang wajib. Jadi dia berusaha bagaimana melaksanakan ibadah wajib yang disenangi Allah Ta'ala dengan yang paling baik, dengan yang paling, jangan diganti yang lain. Kok gak sholat berjamaah, kok tahlilan, apa tahlilan di sholat berjamaah? Tidak ada artinya apa-apa. Tidak bisa sih, tidak bisa diganti dengan apa kata kau menakibat, menakibat lawan sholat isya berjamaah kan tidak ada artinya, tidak ada artinya. Apa ini? Apa? Khataman, juga kalah dengan sholat berjamaah kan? Kalah semua. Oka sholat jamaah subuh, tahajud tahajud. Tidak bisa melawan kepada yang janji. Sering saya ulang-ulangi. Jadi kalau kita sholat subuh 2 rakaat, jangan dikejar dengan 150 sholat subuh, sholat sunnah tidak bisa. Sholat subuh tidak bisa dikejar oleh 150 sholat 2 rakaat. Kan subuh 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah itu kali 150 dan nutut kepada sholat subuh. Lebih-lebih sholat subuhnya berjamaah tambah gak nututi, tambah gak nututi. Jadi jangan alasan. Sampai senang riba, saya juga senang, tapi jangan meninggalkan sholat isya. Sampai senang tahlilan, saya juga senang, tapi jangan meninggalkan sholat jamaah. Karena Allah suka begitu. Kita bicara soal dan kita mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan yang disenangi oleh kekasih kita. Siapa kekasih kita? Allah. Kalau kita senang kepada Allah, kita apa yang paling disuka oleh Allah Ta'ala, yaitu kita kerjakan. Mana ya? Terus. Apa itu? Mali siwa ruhi wa badilu ruhihi fi hubbi man yahwahu laysa bi musrif. Mali siwa ruhi, ya Allah, tidak ada bagi kami Allah tinggal roh kami yang ada. Wa badilu ruhihi, dan orang yang menyerahkan rohnya fi hubbi man yahwahu, di dalam cinta kepada orang yang disukai, laisa bimus, bukan muslim, bukan Islam, bukan berlebih-lebihan, tidak. Kita menyerahkan semuanya kepada Allah itu bukan berlebih, karena kita cinta kepada Allah. Tidak ada yang berlebih-lebihan. Wa in baqiyat fil aini minni qatratun, kalau masih tersisa satu teh, fa inni idan fil asyikin dari. Kalau Allah meminta kepada kita air, masih tersisa sedikit. Kalau kekasih kita minta air, berikan semuanya. Kalau masih tersisa satu tetes air di rumahmu, berarti kamu itu orang hina. Kalau kita cinta kepada orang, kalau cinta berarti serahkan semuanya kepada orang yang kamu cinta. Tapi kalau masih menyisakan satu tetes di rumah, berarti kau terlalu cinta kepada orang yang kamu cintai.
Bro, iya nih kasar kono tinggal loh. Loh kita bagaimana ya ngukur sudah, kalau cinta kita 100 dapat 100, kalau cinta kita 50 mudah-mudahan Allah meningkatkan 75, kalau cinta kita 25 mudah-mudahan Allah mengangkat cinta kita, kalau sama sekali tidak cinta terlalu nah, jadi kata apa tandanya orang cinta? Man aktar min dzikri, tandanya orang cinta kalau banyak zikirnya berdoa ini kalau itu tanda cinta. Aktar min dzikri, man ahabba syai'an aktar min dzikrihi, kalau orang senang kepada sesuatu pasti menyebutnya sering menyebut ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Muhammadnya dibalik itu tandanya kepada Allah. Kalau kita kepada Allah aktar min dzikri, sering menyebut asamanya Allah, sampai dikatakan hatta yaqulul uzkurullah hatta yaqulun munafiquna innaka majnun gitu. Ilinglah kepada Allah sampai orang munafik mengatakan kamu itu edan iki. Wong bal-balan sing nyebut Allah, wong nembak Allah. Kebiasa zikir. Kan bodoh nek zikir. Ojo digoni ndelok tinju. Allah. Orang itu orang ini cinta kepada Allah. Campur. Jadi kalau orang itu sekuli Allah, ikutin juga karena gitu. Dulu ada filmnya Rasulullah, film Ar-Risalah, film Nabi Muhammad. Allah bilang lo nonton Surabaya kali harus jalan benar orang. Dan jadi ini. Lebih ke Allah. Mulai beda. Hari orang atau lekap. Nah, orangnya ahli zikir itu tandanya orang ahli zikir itu akan banyak menyebutkan asma Allah. Terus sih, Lola mencokok terus. Jadi jangan sampai kita dikatakan kalau kita burdah mengatakan ya laimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya laimi bil hawal mudrima diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Kamu cinta itu katanya kita burda minta takuriin seperti orang Bani Adral. Yalah ini fil hawa, wahai orang yang nyacat aku karena cinta. Yalah ini fil hawa udri, yang cintaku model Bani Adral. Bagaimana Bani Adral? Kalau cinta ditinggal yang dikasih mati orang. Ukurannya cinta kalau ditinggal langsung mati. Itu Bani Adral. Laulal hawa yalah ini fil hawa udri ma'idatan minni ilaika walau ansata, kalau kamu sadar jangan menyalahkan saya. Kalau saya cinta kepada Rasulullah model Bani Adral. Itulah jadi cinta itu paling tinggi sudah. Jadi Islam itu Allah Ta'ala membatahkan kita lewat cinta. Allah lewat cinta. Jadi lihat sudah. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah mendekatkan kepada kamu dengan perasaan cinta, dengan perasaan cinta, bukan dengan kekerasan, tapi lewat cinta. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Jadi iman itu lewat cinta. Sekarang kita masuk kepada laula mayasakam kami jadi samina bila populasi kita betul saya kita ada
Jadi kesimpulannya, ada orang cinta kepada Allah hanya sekedar ta'abbud, kemudian ada orang ibadah kepada Allah double dengan perasaan cinta. Wala syakka annal mahabbata allati takunu alal hurufi wal hududi laysat bi mahabbatin wa inna hiya musalahatun liqada'il hajat. Jadi kalau orang itu sudah bukan karena cinta, ibadahnya semuanya ada keinginan, ada bagian, itu namanya liqada'il hajat. Faman ahabba ahadan yu'tiyahu, barang siapa cinta kepada seseorang untuk diberi, atau lihat fa'anhu, mencintai seseorang untuk mendapatkan sesuatu, atau mencintai seseorang untuk menghindar dari sesuatu, atau ada karep sesuatu, berarti orang itu bukan cinta kepada dia cinta kepada dirinya sendiri. Berarti dia cinta kepada diri. Kita ibadah ingin surga karep dewi. Kon kowe man kamu kon dewi tidak cinta kepada Allah, hanya cinta kepada dirimu sendiri. Kalau orang itu datang kepada kita hanya keperluannya sendiri, bukan kita. Dia perlu nasib, perlu dia. Jadi kalau dia cinta, dia akan menerima. Jadi ada seorang aulia ternyata. Wow niku kayak micet. Akhirnya ngantuk betul, kurang ngajar kok. Laknatullah alaih, itu dilaknat Allah. Pokoknya kok itu mana aku lalu, karena yang melaknat itu orang yang dia cinta ya. Kalau orang sudah cinta, jangankan, jadi tidak pernah orang cinta kepada Allah itu ngersuloh, tidak pernah, karena dia tahu bahwa semuanya itu takdirnya Allah. Sing ngersuloh ya Allah, aku nyambut bahagia, kok nyalan Allah Ta'ala, cumpun tak kain kubayokmu menyenangkan Allah Ta'ala. Kalau tak terima berarti kamu dah cinta. Kan banyak sekarang ini berusaha, berupaya untuk menolak permintaan ketetapan Allah. Tempat panas-panas dulu itu jauh dan tidak mau punya buat saya ini kayak contoh. Kon ketika kon terima, kamu cinta tak? Kalau cinta, karena kamu cinta, apapun yang dikerjakan oleh kekasihmu kamu akan menerima. Kalau kamu tidak mau menerima kepada ketetapan Allah, berarti kamu tidak cinta Allah. Apa dikira orang miskin karena dewa itu takdirnya Allah. Itu tambah sengsara apa, karena dia tidak sadar bahwa itu. Kalau orang cinta kepada Allah senang terus, tadi apa senang. Ya apa pun gak jadi sekejar nau. Iku wong turut dhewe kan kamu wong turut. Kak ketuman gak apa-apa. Nek gak ketuman kamu berarti turut. Bijak bener kau. Mentak melu berkat ngamuk berarti tak cinta mungkin. Ini makin kita selamat, kita beri apa kan nonton ini. Kamu tak cinta, ngamuk kayak dan jadi Rodina rida kepada kekasihnya. Fa'amal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manungsa niku katanya kalau sudah dimuliakan Allah Ta'ala, jika nikmat aku Allah Ta'ala, memang pantas Allah Ta'ala dicintai, nikmatnya banyak berada. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi anan. Minta beri berapa Allah Ta'ala? Ya Allah Ta'ala kok saya dinyek, apa tidak dihargai saya ini, padahal aku di ustaz dan Bandung alim, padahal saya tidak dihargai. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadun ila akhiril ayat. Begitulah. Kok gak ketuman? Selamat tak dikain. Kono aku ndak pernah berbuat apa-apa niku ya, wong niku sing selokan nggih anakku lho, gak ketuman kan tuan rumah ndak apa-apa.
tuan rumah rebutan berkah untuk tuan rumah sampai itulah cinta kita untuk Allah, kita menerima takdir Allah. Bismillahirrahmanirrahim.